Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Seputar Hukum ya. Untuk kali ini saya akan memberikan contoh surat kuasa insidentil ya, bukan surat kuasa biasa. Kalau surat kuasa biasa itu contohnya Anda memberikan kuasa kepada advokat atau pengacara untuk mewakili di pengadilan. Sedangkan untuk kuasa insidentil yaitu Anda memberikan kuasa kepada khusus keluarga sedarah Anda, misalnya kakak, adik, bapak, atau ibu, untuk mewakili Anda di persidangan. Misalnya untuk mengambil akte cerai bisa, atau mewakili Anda di persidangan, mewakili kuasa khusus dan sebagainya. Pokoknya ini bisa diwakili oleh keluarga ya, namun tidak keluarga jauh, sepupu atau lain sebagainya. Untuk surat kuasa insidentil ini hanya berlaku untuk keluarga garis satu saja, seperti kakak kandung, anak, ayah, dan lain sebagainya, seperti itu. Namun syarat untuk memperoleh surat kuasa insidentil ini harus berdasarkan izin dari kepala pengadilan, dan masih banyak lagi. Oke, contohnya seperti ini. Oke, ini jadi contoh dari surat kuasa insidentilnya ya. Saya ambil surat kuasa insidentil yang berada di PT UN. Pokoknya nanti ini buat beracara di pengadilan negeri, pengadilan atau pengadilan agama, pengadilan pidana, sama aja. Pokoknya intinya seperti ini. Yang pertama, seperti biasa, ini isinya tetap tempat pengadilannya sama perihalnya apa, permohonan izin beracara sebagai kuasa insidentil. Makassar atau pengadilannya mana, pengadilan Surabaya, Jakarta, Malang, dan lain sebagainya nanti tertera di sini sama alamatnya ya. Selanjutnya identitasnya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Untuk identitasnya ada nama, kewarganegaraan, alamat, dan pekerjaan. Ini saja cukup ya, hanya ada 4: nama, kewarganegaraan, alamat, dan pekerjaan. Nanti bisa ditambahkan lagi nomor induk KTP. Setelah itu, kata-kata yang terpenting yaitu dengan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat menjadi kuasa insidentil di pengadilan mana, misalnya pengadilan Jakarta, pengadilan agama Malang, pengadilan agama Magetan, pengadilan agama Semarang, pengadilan negeri mana gitu ya. Sebagai bahan pertimbangan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bersama ini saya lampirkan. Untuk yang dilampirkan, syarat-syarat yang dilampirkan yaitu ada 6: surat keterangan lurah desa ya, bahwa memang Anda sebagai memiliki hubungan darah dengan pemberi kuasa, surat kuasa khusus, fotokopi KTP pemberi kuasa, fotokopi KTP penerima kuasa, fotokopi KTP kartu keluarga, fotokopi surat nikah, dan itu yang terakhir ya. Misalnya ini permohonan untuk mengajukan gugatan perceraian, nanti bisa pakai surat kuasa insidentil ini ya. Setelah itu pemohonnya siapa, nama jelas. Setelah itu ada tanda tangannya ya di sini ya, pemohonnya siapa, nama jelas ya. Dan di bawahnya ada surat permohonan izin insidentilnya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini harus disertakan nama, kewarganegaraan, dan tempat pekerjaan. Dengan ini memberikan kuasa, ini kuasa khususnya ya, atau kuasa khususnya dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Penerima kuasanya harus keluarga ini tadi ya, yang di atas tadi, permohonan untuk memperoleh izin dari pengadilannya, kepala pengadilannya. Setelah itu dengan ini memberikan kuasa khusus kepada misalnya siapa atau pekerjaannya apa, misalnya kakak atau siapa. Setelah itu khusus untuk atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama. Untuk isinya ini sama saja ya, misalnya mewakili di dalam persidangan, baik mediasi, di luar persidangan, atau di dalam persidangan. Setelah itu tanda tangan pemberi kuasa, penerima kuasa, sama tanggal dilaksanakannya kuasa tersebut. Ini nanti harus dibawa ke pengadilan, minta izin ketua pengadilan terlebih dahulu. Setelah memperoleh izin nanti baru bisa beracara. Dan jangan lupa di dalam kuasa insidentil tersebut harus disertakan sampai mana Anda memberi kuasa, misalnya sampai agenda kesimpulan, atau sampai putusan, sampai iqrar talak, atau sampai putusan selesai, sampai agenda banding atau kasasi. Itu harus jelas karena nanti akan dipertanyakan oleh majelis hakim. Saya pikir itu cukup untuk contoh surat kuasa insidentil. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih.